Dengan berurai air mata, gemetar Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa Nabi Muhammad. Pada waktu dicabut itu sakitnya luar biasa, Pak. Apa kata Nabi? Di tengah sakit seperti itu, apa kata Rasulullah, Pak? Ya Allah, saya minta kepadamu, ya Allah, biarlah aku yang menderita, biarlah aku yang menebus sakitnya nazak ini, ya Allah. Jangan engkau bebankan sakitnya nazak seperti ini kepada umatku, ya Allah. Seluruh umatku aku tebus sakitnya, ya Allah, dalam ketika nanti nazak. Biar aku saja yang menebusnya, yang mengalaminya, ya Allah. Jangan sampai umatku mengalami nazak yang seperti ini sakitnya. Bayangkan Rasulullah itu, Pak, menebus sakitnya nazak kita. Padahalnya sakitnya nazak itu, Pak, pernah ada dalam sebuah riwayat itu, Pak, ketika Nabi Isa alaihissalam ditantang untuk menghidupkan orang yang mati. Akhirnya hadirin sah, dan kemudian Nabi Isa diizinkan oleh Allah untuk menghidupkan orang yang mati. Begitu orang yang hidup itu orang mati tadi dihidupkan, ditanya, apa yang Anda rasakan ketika Anda di alam kubur? Sakitnya waktu nazak 2000 tahun setelah aku kematian sampai saat ini belum hilang sakitnya. Bayangkan, Pak, sakitnya nazak 2000 tahun belum hilang loh, Pak. Macam mana sakitnya nazak itu? Dan kita sebagai umat Muhammad, sakitnya nazak sudah ditebus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Nabi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam di lingkungan Masjid As-Sahul. Yang kami muliakan Ketua Pengurus Masjid As-Sahul, Bapak Malik, beserta dengan para penasehat, orang tua, Bapak Misno, tadi ada Bapak Bambang, Bapak Untung, dan lain sebagainya, juga dengan pengurus-pengurus lainnya. Yang kami hormati Ketua BKMT Masjid As-Sahul beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir dalam pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk adik-adik semua, ini alhamdulillah tadi Pak Ustadz ada titipan dari Pak Ketua, dari pengurus, ada 5 amplop untuk diberikan sebagai hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan nanti di akhir pengajian. Nah, siapa saja nanti yang bisa menjawab, ini ada hadiahnya. Dan nanti ini isinya insya Allah bisa buat beli HP. Isinya bisa buat beli HP. Kalau kurang minta tambah Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini hadirin anak-anak, makanya jangan rame ya. Nanti Bapak tengok ini yang paling disiplin, yang paling tertib, nanti yang Bapak tunjuk untuk menjawab pertanyaannya. Nah, itu insya Allah nanti akan dapat hadiah dan amplop ada isinya. Siap anak-anakku semua? Siap? Siap tertib? Siap disiplin? Dengerin Bapak, nanti pertanyaannya
ada di akhir setelah pengajian. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, mohon izin ini Pak Ketua, ini jam yang di sana kayaknya mati ya. Dari tadi saya tengok kok jam 10 aja ya kan, kurang seperempat. Ini sudah jam 9 malam lebih 15 menit. Nah Bapak Ibu, saya kira pengajian kita tidak usah terlalu panjang, tapi yang penting nanti kita paham dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Karena ini yang terpenting. Pengajiannya panjangnya pun luar biasa, kalau nanti ujung-ujungnya nggak diamalkan, ya jatuh hanya teori yang diungkapkan belaka. Tapi meskipun tidak terlalu panjang, kalau nanti diamalkan, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang akan kita cari, ilmu yang bermanfaat, yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauhkah cintanya Rasul kepada kita, Pak? Kemudian apa sih alasannya kita kemudian harus mencintai dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi? Ini pertanyaan yang kadang muncul, yang kadang kita bisa atau belum bisa menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan hati. Seberapa pedulikah cintanya Rasul kepada kita sehingga kita perlu mencintai Rasulullah SAW? Ini kadang pertanyaan yang muncul dan kita belum bisa menjawab dengan secara gamblang, luas, padat, sehingga hati kita puas dengan jawaban itu. Nah hadirin, malam hari ini akan kami sampaikan betapa luar biasanya perhatian Nabi Muhammad SAW untuk kita dan betapa luar biasanya cintanya kepada kita, Pak. Bahkan cintanya ini hadirin melebihi cintanya ayah kepada anak. Saking luar biasanya cintanya Nabi kepada umatnya. Melebihi cintanya ayah kepada anak, melebihi cintanya ibu kepada anak. Loh kok bisa Pak Ustadz, apa buktinya? Begini Bapak Ibu, yang pertama, kita mulai dari yang pertama. Hadirin, sudah menjadi sifat fitrah manusia bahwa setiap manusia itu pasti akan mencari sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Pasti Bapak Ibu. Orang Jepang mencari Tuhannya, dia ketemu matahari, maka yang disembah matahari. Agamanya namanya agama Shinto, ya kan? Orang Majusi menganggap bahwa api itu kekuatan yang besar. Maka orang Majusi kemudian ketemu api, yang disembah adalah api. Itulah orang Majusi. Kemudian ada yang ketemu batu, menyembah batu. Ada yang ketemu pohon, pohon yang disembah. Ada yang ketemu angin, angin yang disembah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, intinya manusia pasti akan mencari sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW
Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umat manusia bahwa sesungguhnya yang sebenar-benarnya Tuhan, yang hak untuk disembah, zat yang paling hak untuk dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat-surat tauhid. Mulai dari Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu. Dan untuk perkara inilah hadirin, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan kepada umat manusia bahwa zat yang hak untuk disembah, zat yang hak untuk dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita mengalami zaman Nabi Muhammad, sehingga sampai saat ini hingga akhir zaman nanti kita tahu bahwa zat yang sesungguhnya wajib untuk dituhankan, wajib untuk disembah, bukan api, bukan matahari, bukan pohon, bukan batu, bukan kekuatan gaib dari jin, bukan kekuatan gaib dari setan, tapi zat yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya yang pertama, Pak. Kenapa ini penting? Oh Pak, hadirin mohon maaf, mungkin hari ini kita belum terasa kalau kebenaran ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu pengaruhnya dahsyatnya luar biasa. Mungkin hari ini belum terasa, Pak. Tapi nanti dalam kitab Daqaiqul Akbar, Pak, dalam kitab Daqaiqul Akbar, ini penting sekali nih, Pak. Dicatat betul, diingat-ingat betul Bapak Ibu. Jadi begini, dalam kitab Daqaiqul Akbar itu ketika Rasulullah SAW sudah di surganya Allah berserta dengan umatnya, sudah senang-senang ini Pak. Lantas malaikat Jibril memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, izinkan aku untuk membesuk menengok ahli neraka. Diizinkan akhirnya malaikat Jibril, Pak, menengok ahli neraka. 1000 tahun turun, Pak, ke neraka jahanam. 500 tahun jalan-jalan keliling neraka jahanam. Sayup-sayup malaikat Jibril mendengar ada sekelompok orang, dia sedang berzikir, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Didatangi kaum itu, kalian siapa? Kok kalau saya dengar zikir kalian, saya nggak asing lagi dengan kalian. Maka orang itu berbicara begini, wahai Jibril, kami ini adalah umat yang kitab suciku adalah Al-Quran, yang kiblat kami adalah Ka'bah. Kalau begitu kalian adalah umat Muhammad. Benar ya Jibril, kami umat Muhammad. Kaget Jibril, Pak. Loh, Nabi Muhammad sekarang sudah senang-senang di surga, lah kalian kok masih di neraka? Itulah Jibril dulu di dunia kami banyak dosa. Tetangga pada ke masjid, kami nggak ke masjid ya Jibril. Contoh ini Pak, contoh, nggak nyindir tidak, ya kan, ini tidak nyindir. Tetangga dulu sholat jamaah, kami nggak sholat jamaah ya Jibril. Misalkan ini Pak, misalkan, ya kan. Tapi daerah sana jauh Pak, bukan sini. Jadi Bapak nggak usah merasa, ya kan ini. Nah hadirin, akhirnya kemudian kaum itu ngomong begini, ya Jibril, sampaikan salam dari kami untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya benar Pak, malaikat Jibril naik sampai ke surga, dia jumpa dengan Rasulullah. Ya Muhammad, Anda sudah berbahagia, Anda sudah senang-senang di surga, sementara ada umatmu yang saat ini masih di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar umatnya masih ada di dalam neraka, istilahnya orang Jawa bilang ya kerantil lah, ya kan, gitu kan, ya kan.
Wong kawan-kawan sudah masuk surga masih di neraka, kan kerantil ini Pak, ya kan itu kan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad sujud kepada Allah, minta kepada Allah untuk menjemput umatnya yang masih ada di dalam neraka. Inilah salah satu bukti cinta Rasul kepada kita, Pak. Nabi Muhammad itu sampai berkata begini, Pak. Besok kalau aku cari umatku di surga tidak ada, maka akan aku cari di neraka. Aku jemput dengan syafaatku, dengan izin Allah, untuk mengangkat mereka dari dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Mbok dosanya kayak apa, insya Allah. Kalau masih umat Muhammad, yakin dengan kebenaran Muhammad dan risalah yang dibawa, insya Allah ada harapan syafaat Rasulullah. Habis itu Pak, begitu Rasulullah sujud minta izin untuk menjemput umatnya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Turunlah Nabi Muhammad, Pak, menjemput umat tadi. Setelah diberi syafaat Rasul, mereka kemudian menjadi golongan terakhir yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka naik, begitu mereka pensiun, begitu mereka keluar dari neraka jahanam, hadirin, maka kaum lain yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka kemudian menangis menyesali perkataan mereka di dunia. Andaikan tahu begini dulu, meskipun sekali saja saya mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Satu golongan ngomong kayak gitu, Pak. Golongan yang lain ngomong lagi, andaikan dulu kami mempunyai satu ucapan kalimat syahadat, niscaya kami ada akhir dari azab Allah Subhanahu wa taala ini. Penyesalan kaum kafir, penyesalan kaum musyrik, penyesalan kaum munafik saat itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bersyukurnya kita ini hadirin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menerima kebenaran Islam, kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu jasa dari Nabi Muhammad SAW mengenalkan kepada kita terhadap siapa Tuhan yang benar, Tuhan yang hak untuk disembah, Tuhan yang wajib untuk dipertuhankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini jasa Rasul yang pertama. Yang kedua hadirin, ini Pak Ketua, ada yang bisa ke dalam lebih kenceng nggak Pak? Apa mic-nya suaranya nih? Keluarnya kenceng sekali ini, ke dalam agak lemah, jadi agak terlalu kenceng malahan saya, apa suaranya, yang dalam malah kurang. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu. Nah, ini Pak. Ini kan nggak terlalu kenceng sekali saya ngomongnya. Ail juga Pak. Tahu orang Jawa bilang ail Pak, ya kan? Uangnya ail juga nanti Pak. Nah, kalau ini kan enak Pak, ya kan? Nggak teriak-teriak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar, kalau Bapak tidak memahami, melihat dari segi ilmu nahwu sorof, paling sungguh di dalam Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik, kan itu toh. Tapi kalau dalam segi kalimat nahwunya begini Pak, ada lam taukid bersambung dengan qad tahqiq, kemudian kana, ini fi'il madhi Pak, laqad kana lakum, sungguh benar-benar bagi kalian. Kalau bahasa para mufassirin, ini sama standarnya dengan sumpah Pak. Sungguh benar-benar dalam diri Rasul ada suri tauladan yang baik. Dengan kalimat sungguh benar-benar tadi, maka kalimat standar dengan sumpah, berarti Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguh di dalam Muhammad terdapat contoh yang baik. Kemudian disambung lagi Pak, wa ma bu'itu li utamima makarimal akhlak.
bahwa sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesiapapun manusia, apakah jenengan, saya, anak kita, istri kita, siapapun yang ingin selamat, yang ingin sukses, yang ingin berbahagia hidupnya, dunia akhirat hadirin. Jenengan kok pengen sukses di dunianya, Pak? Dodolan berdagang, jenengan dagangannya pengen sukses. Jadi pegawai, jenengan pengen menjadi pegawai yang sukses. Jadi pemimpin, ingin menjadi pemimpin yang sukses. Jadi rakyat, ingin menjadi rakyat yang sukses. Maka hadirin, hanya dan hanya dengan mencontoh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah meletakkan contoh itu, Pak, agar kita menjadi orang yang ketika pengen sukses tidak susah-susah untuk mencari contoh dari semua manusia. Ada dalam diri Rasulullah SAW. Contoh begini, Pak. Bapak menjadi suami, pengen menjadi suami yang sukses membimbing istri, Pak. Rasulullah SAW mencontohkan, Pak, Rasul itu dengan istrinya itu romantismenya luar biasa, Pak. Rasulullah itu, Pak. Contoh, Pak, Rasulullah itu pernah mengajak Aisyah radhiyallahu anha itu balap lari, Pak. Wahai Aisyah, ke sini. Apa ya, suamiku, sini kamu. Begitu dekat, wahai Aisyah, gimana kalau kita balap lari sampai ke situ? Di tonggak itu nanti siapa yang paling duluan, maka dialah pemenangnya. Ayo, kata Aisyah, Pak. Akhirnya Aisyah kemudian siap-siap, Rasulullah juga siap-siap, Pak. 1, 2, 3, mereka berlari balapan, Pak. Akhirnya Rasulullah mengalah, Aisyah yang menang. Masya Allah, Pak, Aisyah ketawanya luar biasa, senengnya luar biasa, Pak. Kalau tidak percaya ini menjadi sebagai perkara yang romantis, besok pagi Bapak ajak istri balapan lari, Pak. Mesti seneng, Pak. Dek, apa? Ayo balapan lari. Ayo, Mas. Terus jenengan pura-pura kalah, ya kan itu kan. Jangan pula sampean menang. Menang ngamuk istri kita, Pak, ya kan itu. Pengennya ketawa malah jadi rame nanti kan itu. Ini contoh dari Rasul bagaimana menyenangkan hati istrinya. Bahkan Rasulullah itu memanggil Aisyah itu ya Humairah, panggilan yang luar biasa bagusnya. Wahai istriku yang merah kemerah-merahan pipinya. Waduh, Masya Allah, Pak. Nah, kita ini kan tidak kadang, Pak, manggil istri dengan namanya saja. Tun, bikinkan kopi, Tun. Kan gitu, Pak, ya kan. Jangan ngamuk istri kita, ya kan itu. Ini contohnya. Ada yang istrinya namanya Mbak Sri. Sri, bikinkan kopi, Sri. Ya ngamuk istrinya, ya kan itu. Boya panggil Dek atau gimana, yang atau gimana kan enak, ya kan. Atau kita panggil misalkan pipi istri kita agak tembem sedikit misalkan kan gitu, Pak. Wahai istriku yang mempunyai pipi kayak Pak Pau, ya ngamuk istri kita, ya kan. Nah, hadirin dan rahmatullah, ini dari segi keluarga. Belum dari segi mencari nafkah, belum dari segi bermasyarakat, belum dari segi bermuamalah, berdagang. Semua dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau kita mau mencontoh Rasul, pasti sukses, Pak. Ini di dunianya, Pak. Sampai Rasulullah itu mengajarkan begini, Pak. Ini ajaran Rasulullah loh, Pak. Kalau kalian bertiga, maka jangan pernah kalian ngobrol dengan di samping kalian berdua dengan cara bisik-bisik. Karena itu bisa menyinggung pihak yang ketiga. Sampai tertib adab ngomong saja diajarkan Rasulullah SAW. Apalagi hal yang lain. Jangankan itu, Pak. Sampai cara berjalan saja Rasulullah mencontohkan. Cara makan Rasulullah mencontohkan. Cara potong kuku saja mencontohkan. Dan barang siapa yang kemudian tidak mengikutinya, hadirin, maka mohon maaf, jurang-jurang kesengsaraan, jurang-jurang kehancuran mengintai untuk manusia tadi, Pak. Allah Subhanahu wa taala melarang zina. Rasulullah menerangkan tentang perzinahan, bla 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 bla, tentang keharaman itu. Jangan kalian dekati zina. Ada pula orang yang kemudian selingkuh dengan tetangganya, hancur keluarganya. Rasulullah mengajarkan yang amanah, sampai Rasulullah kemudian mendapat sebutan Al-Amin. Hadirin,
Begitu dapat jabatan korupsi pula, hancur jabatannya. Kan begitu tuh. Rasulullah melarang untuk mencuri, meskipun dengan perkara yang agak-agak kurang menurut kita ini hadirin tidak begitu penting lah, tapi tetap dilarang. Ya jangan. Kalau ini dilanggar hadirin, bisa juga bentrok dengan tetangga kita. Tetangga kita punya pokok mangga, ya kan itu Pak ya. Nah kemudian atau tetangga kita punya pohon bunga yang bagus, ya kan. Bapak pula pelihara ayam diumbar, kan itu Pak ya. Ya ayamnya matokin bunga tetangga, ya kan. Akhirnya tetangga komplain. Begitu komplain kita jawabnya, ayam kan nggak punya otak Pak, makanya matokin apapun termasuk bunga Bapak. Yang nggak punya otak bukan ayam juga Pak, kalau kayak gitu ya kan. Nah ini hadirin, hubungan bertangga itu sampai diajarkan sedemikian baik oleh Rasulullah SAW. Mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wal yukrim jirahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tetangganya. Sampai diajarkan begitu Pak. Ini di dunia. Manusia siapa yang mampu mengajarkan tertib hidup sehingga hidupnya menjadi sukses seperti ini Pak? Kalau tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kehidupan dunia. Yang ketiga, pada saat nazak Pak, pada saat meninggal dunia hadirin, begini. Saya ceritakan begini Pak. Suatu saat, ini ketika Rasulullah sedang nazak, ini Rasulullah sedang nazak. Ada Arab Badui. Arab Badui itu wong Arab tapi daerah pegunungan gitu Pak. Kalau orang kita mungkin ngomong wong desa gitu loh Pak ya kan. Tapi orang Arab Badui itu pintar sekali melihat alam. Makanya orang Arab Badui itu diterima persaksian ru'yah hilalnya Pak. Karena pintar melihat alam. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada saat Rasulullah itu sakit keras, tiba-tiba pintu diketuk Pak. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Fatimah kemudian menjawab Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Orang Arab itu ngomong, wahai Fatimah, bapakmu ada? Ayah sedang sakit. Ditutup pintunya Pak. Masuk lagi Fatimah. Ketok pintu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka Arab Badui tadi lagi Pak. Wahai Fatimah, bapakmu ada? Ayah sedang sakit. Tutup lagi. Diketok pintu yang ketiga. Assalamualaikum. Belum sempat menjawab Fatimah, orang Arab Badui itu ngelirik Pak. Begitu dilirik oleh orang Arab tadi, Fatimah langsung bergetar Pak. Menggigil ketakutan. Lawang orang Arab Badui itu malaikat Israel loh Pak, ya kan itu kan. Yang lirik malaikat Israel, coba bayangkan jenengan Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka malaikat Israel ngelirik jenengan Pak. Perasaan jenengan gimana Pak? Pingsan Pak seketika ya kan. Wah Israel lirik kok ya kan. Akhirnya Fatimah ngomong, ya di luar itu ada orang Arab Badui ngelirik, saya kok ketakutan. Kata Rasulullah, kamu tahu nggak itu siapa? Nggak tahu ya. Itu malaikat Israel mau menjemput saya. Begitu mendengar itu malaikat Israel pingsan Fatimah. Israel Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Siapa sampean Mas Israel Pak? Lu ngapain datang ke sini? COD untuk nyawa sampean. Selesai sampean Pak. Gemetar pingsan sampean. Ya kan? Nah hadirin, kemudian Rasulullah berkata, wahai Fatimah, itu adalah malaikat Israel yang mau menjemput nyawa ayah. Pingsan Fatimah. Kemudian Israel datang, ya Rasul, saya menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu ya Rasul. Waalaikumsalam. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Mohon izin. Kalau engkau tidak mengizinkan aku mencabut nyawamu, aku balik ya Rasul. Israel itu kayak gitu loh Pak. Mau mencabut nyawa saja izin kepada Nabi Muhammad. Kalau diizinkan aku cabut, kalau tidak izinkan aku balik, kata Israel Pak. Bayangkan Pak, kalau jenengan digitukan balik adalah Israel nanti dulu lah, ya kan itu tuh.
Kalau kita kan itu tuh Pak. Tapi ini Nabi Muhammad, kalau memang itu perintah Allah, jalankan ya Israel. Dengan berurai air mata gemetar Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa Nabi Muhammad. Pada waktu dicabut itu sakitnya luar biasa Pak. Apa kata Nabi? Di tengah sakit seperti itu apa kata Rasulullah Pak? Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, biarlah aku yang menderita, biarlah aku yang menebus sakitnya nazak ini ya Allah. Jangan engkau bebankan sakitnya nazak seperti ini kepada umatku ya Allah. Seluruh umatku aku tebus sakitnya ya Allah dalam ketika nanti nazak. Biar aku saja yang menebusnya, yang mengalaminya ya Allah. Jangan sampai umatku mengalami nazak yang seperti ini sakitnya. Bayangkan Rasulullah itu Pak menebus sakitnya nazak kita. Padahal sakitnya nazak itu Pak pernah ada dalam sebuah riwayat itu Pak, ketika Nabi Isa alaihissalam ditantang untuk menghidupkan orang yang mati. Akhirnya hadirin dan kemudian Nabi Isa diizinkan oleh Allah untuk menghidupkan orang yang mati. Begitu orang yang hidup itu dihidupkan, orang mati tadi dihidupkan, ditanya, apa yang Anda rasakan ketika Anda di alam kubur? Sakitnya waktu nazak 2000 tahun setelah aku kematian sampai saat ini belum hilang sakitnya. Bayangkan Pak, sakitnya nazak 2000 tahun belum hilang loh Pak. Macam mana sakitnya nazak itu? Dan kita sebagai umat Muhammad, sakitnya nazak sudah ditebus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Nabi kepada kita. Ini di alam, di antara alam ketika kita nazak. Yang pertama hadirin, pada saat nanti terakhir kita ketika di neraka. Yang kedua hadirin, saat hidup di dunia ini cintanya Rasul wujud kepada kita. Jika kita mengikuti contoh Rasul, insya Allah akan sukses hidup kita Pak. Yang ketiga pada saat nazak. Yang keempat dalam kubur hadirin dan dirahmatilah Allah. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita Pak, dalam berbagai macam hadis, riwayat yang lain sebagainya Pak, memberitahu kepada kita, wahai umatku, di kubur itu cuma ada dua pilihan. Kurang lebih begitu mafhumnya Pak. Kalau nggak nikmat ya azab. Kalau kalian mau mendapatkan nikmat, ini loh jalannya, diberitahu semua Pak. Tapi kalau kalian tidak mengikuti ini, maka kalian akan mendapatkan azab. Apa saja hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan saya sampaikan di akhir Pak. Pesan Rasulullah terhadap kehidupan kita sehingga kita itu nanti bisa selamat di dunia, selamat di kubur juga Pak. Kemudian hadirin, begitu kita dibangkitkan, dipanggil satu persatu Pak. Nah, pada saat itu kita mengalami kehidupan yang dahsyat sekali di padang mahsyar. Kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan, kehidupan yang belum pernah sekalipun kita pikirkan, muncul di kehidupan mahsyar luar biasa dahsyatnya. Kemudian kita satu persatu dipanggil Pak untuk mempertanggungjawabkan amaliyah kita Pak. Hadirin, pada saat itu manusia yang tidak tahu bahwa yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW, mereka akan berlari-lari menuju Nabi Adam Pak. Lari Pak menuju Nabi Adam. Nabi Adam berkata, saya tidak bisa mensyafaati kalian. Lari ke Nabi Idris, lari kepada Nabi Nuh, lari kepada Nabi Musa. Mereka semua menjawab, mereka tidak mampu memberikan syafaat. Ini umat yang belum tahu kalau yang bisa memberi syafaat hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin, maka bapak-bapak, ibu-ibu perlu diingat, yang bisa memberi syafaat hanyalah Nabi Muhammad SAW. Maka nanti jenengan gak perlu lari-lari kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, gak perlu Pak. Langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin, saya kasih bocoran tempatnya nanti Pak. Kalau Anda
sudah tahu dan menginginkan syafaat Rasul, bahwa yang bisa mensyafaati Rasul, yang bisa mensyafaati itu hanya Nabi Muhammad, jenengan langsung jumpai Nabi Muhammad, Pak. Gimana menjumpainya? Nah, ini diingat-ingat tempatnya. Ini tempatnya diingat-ingat betul ini. Yang pertama, pada saat nanti ketika kita berada di mizan, disitulah ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ketika dihitung amal kita, Pak, satu amaliyah saja, Pak, luar biasa lamanya dihisab. Ada satu riwayat yang mungkin ini menjadi pengetahuan buat kita, Pak. Jadi ada satu cerita begini. Suatu saat ada seorang raja itu memberikan pengumuman, siapa saja yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, saat nanti aku dikebumikan, maka akan aku kasih separuh kerajaan ini untuknya. Pengumuman itu hanya kemudian disebarkan ke seluruh penjuru kerajaan, Pak. Gak ada yang mau, Pak. Bayangkan, meskipun hadiahnya itu separuh kerajaan, tapi 40 hari menemani di dalam kubur loh, Pak. Siapa yang mau, Pak? Ya kan? Lawang 3 hari sampai 4 hari, 7 hari aja kalau mayat itu udah membusuk luar biasa kok, Pak. Nah ini kok 40 hari, Pak. Maka tidak ada satu orang pun yang mau. Akhirnya hadirin, karena mungkin kepepet. Nah ini, Pak, the power of kepepet. Kekuatan kepepet itu memang luar biasa, Pak. Hantu jin itu, Pak, memedi apapun tuh takut dengan orang kepepet tuh, Pak. Ya kan itu. Wong kalau sudah kepepet itu tidak ada yang ditakuti, Pak. Hantunya yang takut, Pak. Kuntilanak itu, Pak, manusia takut itu dengan kuntilanak. Itu kalau manusia yang berada dalam zona nyaman, takut, Pak, sama kuntilanak. Tapi dengan manusia kepepet, kuntilanaknya yang takut, Pak. Takut ditanya tentang nomor nanti, Pak, ya kan itu. Muncul tentang kuntilanak, tak tanya 4 angka, Pak Ustadz, ya kan itu kan. Hanya kuntilanaknya yang nggak berani. Gendruwo itu loh, Pak, ya kan. Segede-gedenya memedi, ya kan itu kan. Takut kok dengan manusia kepepet. Takutnya kenapa, Pak Ustadz? Ya khawatir ditanya 4 angka tadi juga gitu, Pak, ya kan. Ini gendruwo aja minta ampun kok sama manusia kepepet, Pak. Nah, di ujung hutan itu ada manusia yang mungkin kepepet juga, Pak. Sudah miskin, nggak punya siapa-siapa, tidak punya kekayaan apapun kecuali sebilah kampak. Akhirnya dia mau, udahlah, hitung-hitungan daripada aku nunggu kayak gini juga mati, ya sudahlah. Mana tanda tangani surat pernyataannya, Pak. Hingga akhirnya suatu saat kemudian raja mati. Begitu raja mati, sesuai perjanjian tukang kayu ini yang punya sebuah kampak ini nemeni di dalam kubur, Pak, 40 hari. Tidak berapa lama setelah di alam kubur, setelah dikebumikan, datang malaikat, Pak. Diar, kan gitu, Pak, ya. Kata si yang punya kampak ini, aku kan miskin. Yang ditanya pasti ini dulu yang kaya. Kan itu tuh kata dia, Pak. Lah kok ternyata yang ditanya tukang kampak dulu, Pak. Yang ditanya itu tukang kampak dulu. Wahai manusia, dulu di dunia kamu punya apa? Aku punya sebuah kampak. Kampak kamu dapat dari mana? Aku beli. Uang yang buat beli dari mana? Aku kerja. Kerja apa? Ditanya, Pak. 1 hari belum selesai. Besok ditanya lagi. Wahai tukang kayu, kampak kamu kau buat nebang kayu. Kayunya milik siapa? Kayunya milik pemerintah, misalkan itu, Pak, ya. Ditanya lagi. 1 kampak hisapnya 40 hari belum selesai. Hanya setelah 40 hari digali, Pak. Begitu digali, dia muncul, lari dia, Pak. Dikejar sama tentara kerajaan. Mas, ini gimana sertifikat separuh kerajaan ini? Kata tukang kayu tadi, ambil aja lah kalian bagi-bagi. Loh, kok bisa? Aku punya 1 kampak jam 40 hari nggak selesai, apalagi separuh kerajaan, kata dia, Pak. Itulah makanya saya sampaikan, Pak. Saya sampaikan, Ibu. Begini, Ibu, Pak.
Ini rahasia ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau hukum poligami itu benar-benar diketahui antara hak dan kewajiban seorang suami dan hak kewajiban seorang istri, maka niscaya tidak ada satupun perempuan yang tidak mau untuk dipoligami. Mau semua itu. Yang benar Pak Ustaz, benar. Dan apabila diketahui antara hak dan kewajiban masalah poligami, maka justru tidak ada satupun laki-laki yang berani untuk poligami. Kalau benar-benar tahu. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Oh iya Pak. Begini Pak. Kita ini Pak, ibu-ibu ini, kalau nggak sholat, maka tidak cuma ibu saja yang nanti dimintai pertanggungjawaban Pak. Kita sebagai suami juga dimintai pertanggungjawaban. Kenapa istri kita nggak sholat Pak? Istri kita nggak pakai jilbab keluar rumah, kita yang ditanyai nanti Pak. Kenapa istri kamu sampai nggak tutup aurat? Itu kita Pak yang harus dipertanggungjawabkan. Bayangkan punya satu istri aja ribetnya kayak gitu Pak. Apalagi 2 istri Pak. Apalagi 3 istri. Mau mikir kita Pak mau balikan. Betul nggak Bu? Iya kan? Karena seberapapun kekayaannya seorang istri, suami wajib menafkahi loh Pak. Contoh misalkan begini, Bapak dapat istri yang pertama ekonominya pas-pasan, dapat istri yang kedua kaya raya Pak. Meskipun istri yang kedua ini kaya raya, kita tetap wajib menafkahi Pak. Kita nggak boleh makan hartanya istri kecuali dengan ridho dan izinnya istri Pak. Sampai sebegitunya. Maka kalau kita betul-betul tahu ilmu tentang masalah keluarga, tidak ada satupun istri yang tidak mau dipoligami dan tidak ada satupun suami yang siap untuk poligami Pak. Kalau tahu betul-betul. Lah perempuan ini Pak, Ibu itu mempunyai hak setiap setengah tahun sekali untuk dibelikan baju baru. Bayangkan. Aduh Pak Ustaz boro-boro setengah tahun Pak Ustaz, udah 1 tahun aja kami nabung ya. Asal mau dapat baju baru itu seragam kumpang, seragam majelis taklim itu baru baju baru Pak Ustaz ya. Setiap 1 bulan sekali istri ini Pak wajib dibelikan alat kosmetik, wajib dibelikan sabun, wajib dibelikan alat hias. Setiap 1 bulan sekali. Aduh Pak Ustaz, kalau 1 bulan kok dibelikan bedak glowing kami Pak Ustaz ya kan. Gak comongan Pak Ustaz ya kan. Ini bedak kata kami nabung, yang kita beli bedak tabur pula ya kan itu. Makanya hadirin, itulah seorang suami kalau poligami. Nah kita lanjut tadi nih. Yang pertama nanti di mizan. Kita bisa membayangkan 1 kampak saja hisabnya sedemikian lamanya, apalagi dengan kekayaan yang kita miliki sekarang. Dengan perilaku sekarang Pak, otomatis hadirin akan lama sekali kita nanti hisabnya Pak. Disitulah nanti ada syafaat Rasulullah SAW, sehingga ada dispensasi agar kita dimudahkan dalam hisab. Cintanya Rasul pada kita. Lanjut Pak nanti. Yang kedua hadirin, begitu kita menghadap Shirathul Mustaqim Pak, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun lurus di pos yang pertama hadirin. Di situ kita ditanyai tentang akidah kita. 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, lurus pos yang kedua. Di situ kita ditanyai tentang sholat dan toharoh kita. Sampai 7 pos nanti Pak. Dan itu Shirathul Mustaqim berada di dalam satu tengah-tengah tentang neraka jahanam. Kanan, kiri, tengah, bawah, atas, api semua Pak. Mana sanggup kita bisa melewati Shirathul Mustaqim Pak? Nah kita butuh kendaraan, butuh syafaat Pak. Salah satu syafaat nanti Rasulullah menunggu kita di Shirathul Mustaqim. Kita akan diberi syafaat Rasul agar kita dimudahkan untuk melewati Shirathul Mustaqim Pak. Saking cintanya Rasul kepada kita. Terakhir ini Pak, yang tadi saya sebutkan di awal, Rasulullah sampai berkata, nanti akan aku cari umatku di surganya Allah. Kalau tidak ketemu di surganya Allah,
akan aku cari di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sampai ketemu umatku, agar jangan sampai tertinggal tidak masuk ke dalam surganya Allah. Saking sayangnya Rasul kepada kita, Pak, sampai di neraka pun akan dicari oleh Rasulullah. Pemimpin siapa yang mempunyai kasih sayang seperti ini, Pak? Wali kota mana, bupati mana, presiden mana, gubernur mana, anggota dewan mana yang punya kasih sayang seperti Rasulullah, Pak? Gak ada, Pak. Ya kan? Boro-boro kasih sayang untuk kita, Pak. Kadang untuk diri dia mereka masih kurang, Pak. Ya kan itu. Maka membutuhkan suara dari kita. Kan itu toh, Pak, ya kan? Ya, kita tetap dukung, ya kan? Sampai seperti itu, Pak, kasih sayang Rasulullah. Maka hadirin, kalau kita masih tidak mau mencintai Rasul, kebangetan sekali, Pak. Gak nyadar kita kalau kita nggak mau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena begitu perhatiannya luar biasa Rasul kepada kita, kemudian kita sepele. Aduh, naudzubillah min dzalik, Pak. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mencintai Rasul? Kan gitu, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jam berapa ini, Pak? Hampir jam 10. Bagaimana, Pak? 10 menit lagi ya? Lanjut, nggak apa-apa, Bapak Ibu? Nggak apa-apa ya? Ini 10 menit kan jam 10. Saya lanjutkan. Izin minta waktu sekitar 15 menitan, Pak. 15 menitan. Tadi kan alasannya kenapa kita harus mencintai Rasul. Kan begitu, Pak, ya? Saya sudah beberkan dari awal sampai akhir, Pak. Ternyata luar biasanya cintanya Rasul kepada kita. Sekarang kita pertanyakan diri kita, lantas bagaimana kami mencintai Rasul, ya Ustaz? Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama sebagai bukti cinta kita kepada Rasul, kasratu sholawat, memperbanyak membaca sholawat, Pak. Ini bukti bahwa kita cinta kepada Rasul, memperbanyak sholawat. Dan abaikan sholawat tentang khasiat-khasiatnya itu abaikan aja, Pak. Andaikan itu nanti kita dapatkan, itu nanti lain pembicaraan. Yang penting ketika Anda membaca sholawat, ketika ditanya, Ibu, Bapak, kenapa Anda membaca sholawat? Karena saya cinta Rasul, Pak Ustadz, maka saya baca sholawat. Selesai, sampai di situ saja alasannya, Pak. Bapak membaca sholawat Maria? Iya. Untuk apa, Pak? Karena saya cinta Rasul. Tapi kenapa harus sholawat Maria? Karena saya senang membaca sholawat Maria, Pak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Kan itu toh. Senang saya bacaannya, Pak Ustaz. Merdunya saya senang. Apa jenengan senang membaca sholat busro? Allahumma sholli wa salim Muhammadin sholatan tubashiruna iha. Saya senang nadanya, saya senang lagunya.